Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Baru kembali hadir ke teman-temanku yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Baru channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal X Baru. Di konten Ramal X Baru kali ini saya kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk dari sosial media saya. Hari ini kita melanjutkan untuk pembahasan tentang Azov dan juga Haiko. Dan di episode yang kemarin kita sempat membahas ya tentang prediksi terbaru, mungkinkah Azov dan juga Haiko ada request yang cukup menarik ya untuk kita bahas. Ini ada yang meminta saya supaya ini Mas Adit, kalau Rangga Azov kan mau banget sepaket dengan Haiko, tolong dilihat kartunya Mas. Kalau Haiko bagaimana hatinya, apakah sama seperti Rangga Azov? Keinginannya mau sepaket lagi kah? Oke, kita lihat ya. Jadi ini ada yang meminta saya membacakan ya pertanyaan requestnya ada. Jadi bukan pertanyaan yang mengada-ada. Kadang-kadang ada yang mungkin menganggap wah itu cuma pertanyaan yang cuma dibikin sendiri ya, enggak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk terus kita pilih. Jadi kita akan mencoba untuk memprediksikan versi menurut Haiko ya, kira-kira akan seperti apa, apakah mau ataukah mungkin memang sudah tidak ada keinginan, atau bagaimana. Kita akan memprediksikan dengan media kartu tarot. Seperti biasa kita cek terlebih dahulu untuk teman-teman yang mungkin baru saja bergabung dan baru ada channel ini, yang perlu subscribe terlebih dahulu dan punya loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Baru channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah subscribe, ambil kartu yang pertama. Di sini ada kartu Seven of Swords ya, ada seorang yang sedang membawa 7 buah pedang. Untuk kartu yang pertama di sini memperlihatkan tentang energi positif dari seorang Haiko van der Vecken kepada Rangga Azov. Jadi seolah-olah mereka berdua itu memang masih ada kemungkinan untuk bisa dipertemukan lagi, ataupun juga keinginan untuk satu proyek lagi itu masih berada di dalam keinginan dan juga hati mereka masing-masing. Apabila kemarin ada kartu yang muncul tentang keinginan dari Rangga Azov, di kartu yang ini juga menurut saya mereka berdua masih ada keinginan yang hampir sama, yang memungkinkan untuk satu proyek lagi. Selanjutnya kita akan melihat di kartu yang ini ada kartu Ace of Pentacles ya. Terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 koin emas, dan ada seseorang yang sedang ini sedang duduk sambil melihat salah satu ya dari beberapa koin emas ini. Untuk nomor yang atau kartu yang kedua di sini, Haiko sendiri juga kayaknya memang sedang terfokuskan untuk hal yang lainnya, untuk karir, ataupun juga untuk bisnis, ataupun juga untuk proyek yang saat ini sedang dia kerjakan. Jadi memang tidak memungkinkan untuk satu proyek dalam waktu dekat, tapi peluang tersebut mungkin masih terbuka apabila memang dari segi proyeknya itu nanti mempertemukan mereka, ataupun juga dari pihak manajemen, dari pihak rumah produksi itu memang menginginkan mereka berdua, ya kenapa tidak. Karena di kartu yang nomor 2 ini juga memperlihatkan tentang hasrat dan keinginan Haiko ini juga lumayan tinggi, dan membuka peluang untuk satu proyek dengan yang lainnya juga. Jadi nggak cuma tentang Rangga Azov aja, tapi dia itu kayak terbuka untuk berbagai macam pihak gitu ya. Kalau memang itu memiliki progres yang bagus, kemudian juga memiliki kenyamanan saat satu proyek, ya kenapa enggak. Salah satunya mungkin dari Rangga Azov itu juga menunjukkan energi yang bagus apabila mereka dipertemukan dalam satu proyek lagi. Kita akan melihat di kartu yang ketiga ada Ten of Pentacles ya. Ya, tadi kartu koin emas. Koin emas di sini ada beberapa orang ya, laki-laki, perempuan, ada orang tua di sini juga kelihatan sangat-sangat menjanjikan. Energinya juga termasuk energi positif, karena di sini juga Haiko ini melihat bagaimana flashback ke belakang mereka berdua itu penuh dengan kesuksesan, kebersamaan yang membuat mereka berdua itu berada dalam titik yang sangat luar biasa. Jadi Rangga Azov sendiri juga mendapatkan kesuksesan. Kita tahu sendiri bahwa kemarin Rangga Azov juga baru saja mendapatkan award ya, baru saja mendapatkan penghargaan. Itu juga menurut saya pribadi ya, ini mohon maaf, menurut saya pribadi itu juga salah satu sumbangsi dari keberhasilannya di masa lalu bersama Haiko van der Vecken. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut
saya melihat bahwa Rangga Azov ini memiliki energi tersendiri kalau misalkan dipersatukan dengan Heiko van der Veggen. Dan di kartu ini juga jadi Heiko kepada Rangga Azov itu belum menurun ya. Kalaupun ada orang yang mungkin oknum yang kadang berkomentar bahwa Heiko ini udah nggak mau kok sama Rangga Azov, udah benar-benar nggak cocok. Nah itu mungkin anggapan-anggapan yang sampai saat ini pun juga masih mengemuka. Tapi kalau menurut saya pribadi, ya itu kembali ke diri masing-masing ya. Kalau misalkan ada yang menganggap seperti itu, ya silahkan aja, monggo-monggo saja. Tapi kalau menurut saya pribadi, hal tersebut masih sangat-sangat inilah ya, sangat-sangat dipertanyakan, karena bagaimanapun juga mereka berdua itu pernah satu proyek, pernah mendapatkan penghargaan. Itu nggak selalu tentang piala ya, tapi juga pengakuan dari orang lain yang sampai saat ini pun pengakuan dari orang lain tentang mereka berdua itu masih kemungkinan untuk bersama itu masih cukup terbuka. Selanjutnya kita akan melihat di kartu yang keempat. Kartu Six of Swords ya. Ada pedang yang tertancap di perahu dan ada seseorang yang sedang mengayuh perahu ini ya. Untuk kartu yang pekerjaan yang memang belum bisa untuk ditinggalkan. Azov sendiri juga ada proyek. Kemudian juga kalau nggak salah ini ada komentar, ya benar katanya ini Heiko ini sedang ada proyek yang belum selesai gitu ya, jadi memang belum bisa untuk ditinggalkan. Jadi memang, nah ini Heiko aja sekarang lagi ada proyek di MNC atau RCTI ini katanya ada seperti itu. Terus kemudian betul Mas Adik sinetron Koko aja belum kelar, yang baru nunggu sinetron yang masih bagus benar kayak yang tahun ini belum ada. Jadi memang ada proyek ya dari Heiko ini juga ada proyek yang tidak memungkinkan dia untuk membuka peluang untuk satu proyek dengan Rangga Azov, bukan karena nggak mau, karena memang lagi belum bisa aja ya, situasi dan kondisinya memang belum memungkinkan. Tapi kalau dari kartu-kartu yang muncul tadi lebih banyak energi positif untuk menerima ataupun juga keinginan untuk bisa satu proyek lagi. Selanjutnya kita akan melihat kartu yang kelima ya. Kartu yang kelima, Three of Cups ya. Di sini tentang kecocokan dan juga keharmonisan mereka mungkin kadang-kadang masih dipertanyakan, apakah mereka masih sekompak dulu atau enggak, ataukah mungkin saat ini mereka berdua sudah pengen sendiri-sendiri dalam arti kayak udah sukses masing-masing terus nggak pengen satu proyek lagi. Kalau menurut saya enggak juga, karena mereka berdua itu berawal dari sesuatu yang kesederhanaan ataupun juga perjuangan yang luar biasa. Kemudian sampai hari ini pun mereka menunjukkan kebersamaan yang bagus. Jadi tidak mungkin, kalau menurut saya kecil kemungkinan kalau misalkan mereka berdua saling melupakan. Mungkin hanya anggapan-anggapan negatif dari orang-orang yang mungkin kayak nggak suka dengan kebersamaan mereka, sehingga menggiring opini ataupun memberikan argumen bahwa mereka berdua itu tidak sekompak dulu. Kalau menurut saya dari kelima kartu yang muncul ini, mereka masih bisa kompak, mereka masih bisa bersatu lagi, masih sangat karena dari energinya masih bagus. Kemudian juga kesan untuk saling respect satu sama lain juga bagus. Dan di sini juga menjawab pertanyaan dari teman kita tadi itu yang bertanya apakah dari segi Heiko sendiri masih menginginkan. Menurut saya masih menginginkan. Jadi bukan berarti sudah saling melupakan ataupun nggak peduli, itu nggak seperti itu. Mereka masih memikirkan dan masih mengharapkan tentang kebersamaan ataupun satu proyek lagi suatu saat nanti, entah itu kapan, tapi setidaknya mereka tidak menutup peluang untuk satu proyek lagi entah kapan. Tapi ya kita doakan saja yang terbaik untuk mereka berdua, semoga apa yang mereka inginkan bisa tercapai dan juga bisa diberikan jalan terbaik untuk mereka berdua. Pokoknya kita doakan yang terbaik, jadi netizen, penonton dan juga fans yang baik yang diidolakan. Mungkin seperti itu saja untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Saya ucapkan terima kasih dan ingat, ini bukan ramalan, ini hanya sebatas prediksi, hanya sebatas pembahasan, sharing, dan juga hanya sebatas ya pembahasan biasalah ya. Anggap saja sebagai hiburan, bukan maksud mendahului kehendak Tuhan semesta alam sama sekali.
Tuhan. Karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan. Karena segala sesuatu di dunia memang kita itu bisa merencanakan, tapi tetap Tuhan pastilah yang akan menentukannya. Jadi ya kita hanya bisa saling support, saling mendukung, berdoa, dan juga jangan lupa diselingi dengan usaha yang maksimal. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Untuk teman-teman yang misalkan ingin request video yang lainnya, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Tuliskan kira-kira siapa yang dibahas di next episode, kemudian pertanyaannya apa, jangan lupa dituliskan ya. Jangan cuma nulis namanya aja, tapi juga pertanyaannya dituliskan, kira-kira ingin dibahas tentang apanya. Dan untuk teman-teman yang ingin konsultasi pribadi, bisa langsung saja di Instagram saya di @aditya. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku, karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Akhir kata, saya Aditya Purnomo undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.